di podcast Name Off. Jadi saya akan menemani Anda pada hari ini di podcast kesayangan kita. Saya harap kabar kalian semua baik-baik saja. Bagi yang senang, tambahkanlah bumbu kesenangan ke dalam hari kalian. Bagi yang sedang sedih, ayo berjuanglah dan hentikan kesedihan itu. Karena aku yakin kamu sangatlah kuat untuk mendapatkan kebahagiaanmu. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai podcastnya. Sesuai dengan judulnya, saya akan menceritakan pengalamanku yang diikuti oleh kembaranku sendiri. Jadi sekiranya itu aku masih berada di bangku SMA. Waktu itu hari Senin, di mana kami semua harus upacara. Namun aku yang diizinkan untuk tidak mengikuti upacara karena sakit. Aku pun berada di kelas sendirian. Dengan berada di dalam kelas sendirian, banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar saya. Di mana aku melihat ada wanita yang merangkak di dalam kelas dan ada yang sedang berdiri di belakang meja juru. Adapun juga makhluk yang terikat berada di dekat pintu ruang kelas. Namun aku bukan hal yang tersebut, bagaimana ya saya menjelaskannya, bukan hal tersebut yang membuat saya takut gitu. Tapi ada hal yang lebih menyeramkan lagi yang membuat perasaanku janggal. Sesaat kemudian, teman sekelasku yang terlambat ingin meletakkan tasnya. Sewaktu dia memasuki ruang kelas, aku melihat ada sesosok makhluk hitam yang menyerupai seorang pria. Dengan penasaran, aku pun bertanya, "Siapa tuh?" "Apanya, Hen?" Dia berbalik bertanya dengan kebingungan. "Ah, gak apa-apa," ucapku. Setelah dia meletakkan tas tersebut, makhluk tersebut mengikutinya keluar dari ruang kelas tersebut. Karena upacara akan segera dimulai, dia pun bergegas. Melihat ruang kelas yang kosong bersama dengan para penghuni di ruangan tersebut, aku sudah terbiasa. Sambil menunggu selesainya upacara, aku pun mengangkat ponselku dan membuka sebuah kamera. Tiba-tiba dari kamera tersebut terlihat sesosok makhluk hitam yang mengikuti temanku tadi berada di belakang. Aku pun terkaget dan langsung berdiri dari bangkuku, menoleh ke belakang. Namun dia menghilang. Dari yang terekam di memori kepalaku, dia memiliki wajah yang sangat percis dengan wajahku. Yang berbeda, dia memiliki mata yang merah dan kulit berwarna hitam. Aku seperti melihat kembaranku sendiri. Makhluk tersebut menghilang. Namun muncul rasa penasaranku akan siapakah dia. Kembali selepas aku pulang sekolah, aku merasa ada yang mengikutiku. Namun ketika aku berbalik, aku tidak melihat siapapun. Aku mulai merasakan hal-hal yang aneh terjadi padaku. Ketika aku sedang mandi, lampuku tiba-tiba mati sendiri. Ketika aku berada di kamar sedang membaca buku, aku pun melihat ada sesosok bayangan yang selalu mondar-mandir di lorong tersebut. Sekilas dilihat tidak ada siapa-siapa, namun aku merasakan sesuatu yang sangat kuat dari arah tersebut. Aku juga mendapatkan gangguan berupa barang-barang yang jatuh dari dapur seperti botol minum, sendok, kadang keran air pun hidup sendiri. Sejenak aku berpikir bahwa itu tikus, namun tidak mungkin di rumahku terdapat tikus yang bisa menghidupkan keran air. Setelah beberapa hari, aku telah mendapatkan perasaan bahwa
hal yang akan buruk terjadi padaku akan terus berdatangan. Dan di malam itu, ketika aku sedang tertidur lepas, aku bermimpi bahwa aku sedang ditahan di kamar keduaku, yang dimana aku sedang tidur. Jadi kamarku itu memiliki 2 kamar, yaitu kamar pertama dan kamar kedua. Dan aku tidur di kamar kedua. Aku terus mendengarkan suara-suara dari kamar pertama. Dan suara itu berasal dari seluruh anggota keluargaku. Maafkan aku. Aku harus melakukan semua ini. Terdengar suara tersebut dari mulut seorang pria, tapi suaranya sangatlah lembut sekali. Aku tidak tahu dia itu siapa. Dia terus mengatakan, "Maafkan aku. Aku harus membalaskan dendamku pada kalian semua." Aku sangat kebingungan apa maksudnya dia. Aku juga tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku disekap di kamar kedua, tidak bisa keluar, dan aku pun sangat ketakutan. Tiba-tiba suara tembakan terdengar, disertai dengan suara tangis yang menyeramkan. Ketakutanku makin membesar. Setelah beberapa tembakan telah dilontarkan, suara itu tidak terdengar lagi. Tangisan, teriakan, semua itu telah menghilang. Aku sangat ketakutan bahwa hal yang buruk akan terjadi kepada seluruh anggota keluargaku. Saking aku ketakutannya, kusudutkanlah diriku. Aku mendengarkan suara langkah kaki. Dia mulai berjalan ke arahku. Aku melihat bercak darah di sekujur tubuhnya. Aku mulai ketakutan. Dia mulai mendekatiku dan mengatakan, "Kau akan membayarnya." Seketika suara tembakan pun terdengar. Aku pun terbangun. Posisi di saat aku terbangun, aku melihat dia. Dia sedang mencekik leher saya dengan sangat kuat. Aku ingin berteriak namun tidak bisa. Sekujur badanku menjadi kaku. Aku tidak dapat bernapas. Dia mencekikku dengan sangat kuat. Matanya itu dipenuhi dengan dendam yang sangat berlebih. Aku tidak harus mengatakan apa, tidak tahu melakukan apa. Dia mencekikku sangatlah kuat. Hampir aku kehabisan napas. Entah bagaimana, ibuku masuk ke dalam kamarku dan menghidupi lampu kamarku. Mungkin dia memiliki kontak batin yang sangat kuat denganku. Sampai dia terbangun dari tidurnya dan menghampiri kamarku. Aku terbatuk-batuk. Dan ibuku terkaget melihat ada luka goresan di bagian leherku. Dia langsung mengobatiku menggunakan obat merah. Maut tersebut pun telah menghilang. Setelah kejadian tersebut, aku terus berpikir, mengapa dia melihatku dengan tatapan yang penuh dengan dendam? Aku belum mendapatkan jawabannya hingga sekarang. Jadi sampai sekarang, aku tidak pernah bertemu dengan maut tersebut lagi, yang memiliki sosok wajah yang sama denganku, tapi dipenuhi dengan dendam terhadap diriku. Baiklah, sekian podcast Name Aus pada hari ini. Semoga kalian semua suka. Tidak pernah hentinya saya ingin mengatakan kepada kalian, jika kalian berkenan untuk membagikan ceritanya ke podcast Name Aus agar dapat di-share pengalaman kalian, langsung saja email ke kami di podcastnameous@gmail.com. Dan jangan lupa beritahukan nama dan asalnya dari mana. Jika ingin di-share namun tidak ingin disebutkan namanya, hanya tinggal diberitahukan dan kami akan membuat nama kalian menjadi tidak bernama. Baiklah, sekian saja dan terima kasih.
See you in the next interesting podcast named Os. Bye.